Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi. Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Masih di Satu Meja di Forum, Mas Jadi saya melanjutkan tadi. Kompleksitasnya luar biasa. Persoalannya nggak mungkin selesai dalam hitungan hari, bulan. PAN tidak melihat, kalau dari pernyataan setahu kami, proses rapatnya ini juga ada di Kemenko-nya Pak Zul, ketum Anda, sehingga berani mengatakan bahwa ada pemborosan 1 triliun dan ini perintah Presiden untuk diubah. Tapi proses perbaikannya rasanya terlalu singkat kalau hanya 1 bulan. Saya kira banyak yang bisa kita capai dalam 1 bulan. Pak Zul itu adalah ketua Satgas Percepatan MBG, program MBG, dan banyak yang sudah bisa dicapai. Termasuk hari ini beliau mengatakan bahwa ternyata ada 1 triliun pemborosan, 7.000 unauthorized SPPG gitu ya. Itu kan merupakan temuan-temuan yang bisa didapatkan segera. Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah betul-betul untuk bisa melihat di mana pengawasan itu harus diperketat. Dan memang pengawasan diperketat. Ya, kita tata programnya, kita awasi pelaksanaannya. Tetapi yang penting tadi saya sampaikan, right sizing, right targeting, agar kita betul-betul bisa melihat bahwa kebutuhan sesungguhnya adalah sekian besar. Mas, jadi catatan dari banyak kalangan setelah kejadian ini dan dari awal termasuk juga MBG Watch adalah ini program besar dengan alokasi anggaran yang besar, tetapi instrumen pengawasannya baru kelihatan sekarang. Kok sepertinya gampang sekali bikin tender pengadaan motor, terus kemudian ada 1 miliar masuk dari awal. Kenapa partai koalisi? Karena tadi bicara bertanggung jawab, sudah dengar tapi juga cari timing yang tepat atau seperti apa sebetulnya? Ya tentu kan kita secara logis kita menyampaikan pandangan-pandangan, tetapi kan pada akhirnya karena kita ini adalah ranahnya pemerintah untuk memutuskan, akhirnya kan diputuskan juga bahwa kemudian terjadi evaluasi besar-besaran, terjadi perombakan besar-besaran untuk melakukan perbaikan. Tetapi jangan lupa, ini adalah haknya anak-anak, ibu-ibu yang akan menerima MBG ini dan jangan sampai dihentikan. Saya kasih contoh satu. Suatu ketika saya pernah beracara di dapil saya, dihadiri oleh ibu-ibu dalam jumlah yang besar sekali. Dapil Mas Edi di Kota Bogor, Kabupaten Cianjur. Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Berbeda dengan Bung Andre di luar Jawa. Di Kabupaten Cianjur. Mendadak di tengah-tengah acara, separuh dari ibu-ibu itu hilang. Saya tanya kemana? Mereka itu kembali ke posyandu untuk menunggu datangnya makanan. Dan ketika saya lihat satu persatu, ternyata makanan itu berkualitas. Itu masuk program MBG maksudnya? MBG. Oke, MBG. MBG yang dibagikan ke posyandu. Ke ibu-ibu. Oh, ibu-ibu hamil, waktu itu masih berlaku ya. Ibu-ibu lansia dan balita gitu ya. Jadi mereka berhak dan mereka senang. Antusias menerimanya. Jadi saya pikir ini program ini memang sudah pada dasarnya konseptualnya baik, tetapi pelaksanaannya itu mekanisme pengawasan harus diperketat. Konseptualnya baik, pelaksananya harus diawasi dengan ketat. Saya boleh respon ya. Pertama boleh dong, harus direspon. Soal stunting. Kalau kita lihat data, stunting paling besar itu Papua Pegunungan 40%. Berapa jumlah SPPG di sana? 13. Sulawesi Barat stunting itu 35%. Jumlah SPPG di sana 177. Jawa Barat stunting hanya 15%. Jumlah SPPG di sana 6.357. Jadi anggapan bahwa ini adalah program penanganan stunting, jadi nggak masuk akal dengan data hari ini.
Pelaksanaannya nggak tepat karena mungkin lebih banyak titik Karena stunting lebih banyak di Papua. kota. Oke. Stunting itu ada di daerah 3T. Nah sekarang solusinya kemudian dibangun SPPG 3T misalkan ya. Tadi Mas Edi membayangkan dengan bis sekolah ya. Jangan-jangan di daerah 3T itu nggak butuh bis sekolah. Di Kalimantan itu butuh listrik, jalan yang baik, pendidikan yang layak, kesehatan yang layak. Artinya ada variasi yang luar biasa dari kebutuhan anak-anak di seluruh Indonesia. Ya. Itu kenapa saya hanya ingin bilang, saya mau respon juga soal anggapan bahwa masyarakat mendukung MBG. Saya mungkin kalau boleh undang mungkin Mas Edi dan udah Andre untuk datang ke kampus-kampus. Cara melakukan riset preferensi publik. Nggak bisa kita hanya tanyakan, kamu suka nggak dengan MBG? Nggak bisa. Ada metodologinya. Karena kalau seandainya masyarakat ditanya, dapat makanan tentu lebih baik daripada tidak dapat makanan sama sekali. Pasti itu. Itu kenapa yang harus dilakukan adalah discrete choice method. Tawarkan pada mereka apa yang bisa dilakukan dan biarkan mereka memilih. Itulah yang kami lakukan di kampus. Apakah mereka butuh cash, apakah butuh pendidikan gratis, kesehatan yang layak, dan beasiswa. Dan ternyata MBG itu ada di urutan keempat. Jadi saya hanya ingin bilang, kalau bicara soal keinginan masyarakat harus berbasis dengan bukti yang empiris juga. Saya memahami ini nggak mudah. Program sebesar ini kemudian dikelola dengan cara yang seperti ini. Tapi menurut saya kita ada jendela yang sangat sempit dan saya berharap Pak Presiden menghentikan program ini. Karena kalau seandainya tidak dihentikan dan pelaksananya masih punya konflik kepentingan, ini tidak akan selesai. Tahun 2027, 28, 29 kita akan berbicara masalah yang sama. Dan satu lagi Mas, saya meneliti tentang bantuan sosial di hampir 100-an negara seluruh dunia. Dan hanya di Indonesia yang setengah jumlah bantuan sosialnya itu dinikmati oleh penyelenggaranya. Kalau bicara soal hak anak-anak itu bukan 8.000 sebetulnya. 15.000 anggarannya. Dan 7.000-nya habis untuk penyelenggaraan. Dan hanya di Indonesia penyelenggaraan memakan setengah dari bantuan sosial untuk hak masyarakat. Membahasakan ini ke masyarakat nggak mudah. Ini bahasa teknokratik yang juga harus dihitung dengan bahasa teknokratik. Ini bukan keputusan politik. Kalau seandainya politik dikombinasikan dengan teknokratik itu hasilnya akan baik. Tapi yang terjadi sekarang politik menjadi nomor satu dan satu-satunya pertimbangan dalam pelaksanaan MBG ini. Bung Andre, apa betul politik satu-satunya pertimbangan dalam MBG? Tentu tidak kan. Ini lebih kepada perjuangan seorang Presiden Prabowo yang tidak lagi ada orang-orang miskin dan sebagainya. Saya harus menjawab secara fair, menyeluruh. Ya. Tadi dibilang efisiensi dilakukan oleh pemerintah dengan menyisir anggaran itu semua dipakai untuk MBG. Itu tidak benar. Ya, pemerintah Presiden Prabowo sejak mendapatkan mandat dari rakyat dan dilantik, beliau memang melakukan penyisiran anggaran untuk melakukan efisiensi. Dan diambil dari pendidikan. Bukan dari pemerintah. Iya, dari Contoh pendidikan. Saja. Di Undang-Undang APBN gantian 2026 maksud saya diambil gantian dari pendidikan. Ya, Mas Tadi silakan dulu Mas. Jadi saya tadi bicara, saya nggak stop. Kita melakukan penyisiran. Banyak anggaran yang tidak bermanfaat kita hentikan. Dan uang itu bukan hanya untuk MBG. Contoh saya kasih tahu. Bagaimana Presiden ya memberikan uang, Menteri Pertanian minta, Pak kita harus bantu petani supaya pupuknya murah dan pupuknya bisa dinikmati oleh petani. Itu diberikan berapa puluh triliun untuk diberikan untuk pupuk sehingga petani sekarang gampang mendapatkan pupuk dan jauh lebih murah. Lalu petani bilang, Pak bagaimana kita misalnya harga gabah selama ini sangat rendah. Petani selalu hidup dalam kemiskinan. Ya. Presiden baru era Presiden Prabowo bilang kita beli di 6.500 itu pakai anggaran. Belum lagi irigasi itu disiapkan juga 12 triliun. Ya, lalu perbaikan sekolah. Saya bilang sekolah nggak diperbaiki, ada 14 triliun. Lalu puskesmas di berbagai desa kampung-kampung diperbaiki. Bahkan rumah sakit ya tipe C di berbagai 3T
dibangun oleh pemerintah. Listrik desa ya itu juga dilaksanakan. Jadi jangan membangun narasi seakan-akan pemerintah itu hanya ngurus MBG. Semua, bahkan kampungnya beliau nih, satu kampung masih di Sumatera Barat. Ya, siapa bilang efisiensi itu mengurai anggaran transfer ke daerah? Iya, uang DAK-nya iya kurang. DAK-nya betul kan? DAK itu dirubah dari jadi impres jalan daerah, impres infrastruktur daerah. Sumatera Barat itu menikmati banyak ya untuk dana rehab rekon saja. Soal pengalaman dana rehab rekon saja untuk Sumatera Barat itu 18,9 triliun untuk merehab rekon Sumatera Barat. Belum lagi perbaikan jalan, jembatan, stadion Sumatera Barat yang rusak itu bertahun-tahun kita perbaiki. Sekarang tol juga akan dibangun, rel kereta api. Jadi jangan bilang semua dihemat lalu pembangunan daerah nggak ada. Saya kasih contoh di Kampung Mas Media aja Sumatera Barat. Daerah pemilihan saya. Itu luar biasa. Triliunan rupiah masuk untuk mengguyur Sumatera Barat. Jadi jangan kita bangun narasi efisiensi ini membuat pemerintah tidak ada kerjaan seakan-akan kerja pemerintah MBG. Karena termasuk kita membangun daerah gitu loh. Pertanyaannya adalah jadi bukan hanya MBG. Bung Andre, iya betul, tidak hanya MBG, tapi fokus di MBG sebagai tema hari ini adalah gimana caranya supaya publik itu tidak selalu punya persepsi bahwa oh ini bancakan nih partai politik, ini bancakan partai politik. Saya kira ini tantangannya karena di berbagai demo juga salah satu yang disuarakan itu. Betul. Bung Media dan kawan-kawan. Saya sepakat itu. Nah, Bung Media jangan dan jadi bancakan. Itu juga sama menyuarakan itu supaya anggaran masyarakat nggak curiga karena siapa yang punya yayasan? TNI. Siapa yang punya yayasan? Polisi. Ada 1000-an dapur polisi. TNI 400-an dari target 2000. Siapa yang punya Partai Gerindra juga punya. Tentu saja. Semua partai punya tentu kan? saja. Edi Suparno nggak punya. Oh, oke. Saya bisa pastikan itu. Oke. Jadi Untuk ngecek. Saya juga nggak punya. Saya akan sambung setelah jeda. Kita akan cek lagi siapa saja yang punya dan sebaiknya siapa yang mengelola ini. Satu Meja akan kembali setelah yang satu ini.